Oke guys, ketemu lagi sama gua di channel Anime Reference. Di video kali ini, gua pengen mengajak kalian untuk mengeksplorasi berbagai sistem kekuatan yang ada di dunia anime, khususnya anime shonen yang populer. Sebelum gua membahas lebih lanjut, gua mau memberikan informasi terlebih dahulu ke kalian. Jadi setiap sistem kekuatan yang bakal gue bahas di sini punya keunikan dan sisi menarik masing-masing. Gue di sini mencoba mengurutkan sistem kekuatan di anime dari yang menarik sampai yang paling menarik dan the best of the best. Jadi kalaupun ada anime tertentu yang sistem kekuatannya berada di urutan terbawah, hal itu bukan berarti sistem kekuatan tersebut jelek. Sistem kekuatan tersebut menurut gua tetap bagus, tetapi gua merasa ada yang lebih bagus lagi dari sistem kekuatan tersebut. Selain itu, urutan ini juga murni perspektif pribadi dari gua, jadi enggak masalah kalau misalkan kalian nanti punya pendapat atau pandangan yang berbeda. Oke, kita langsung bahas aja di video berikut ini. Dalam cerita Bungo Stray Dogs, ada banyak karakter yang mempunyai kemampuan spesial. Kemampuan itu sangat beraneka ragam, seperti mengontrol gravitasi, menetralkan kekuatan orang lain, mengendalikan darah, dan sejenisnya. Kemampuan itu mungkin terlalu umum dan sering ditemukan di anime lain. Namun sisi menarik dari kemampuan itu terletak pada referensi yang digunakan oleh pengarang serial Bungo Stray Dogs. Jadi buat kalian yang belum tahu atau belum pernah nonton anime ini, mayoritas karakter serta kekuatan yang muncul dalam cerita Bungo Stray Dogs terinspirasi dari sosok penulis atau sastrawan terkenal di dunia nyata, beserta referensi karya tulisan mereka. Mulai dari penulis Jepang sampai penulis dari luar negeri seperti Rusia dan Amerika. Kita bisa ambil contoh Atsushi Nakajima yang menjadi MC utama dari anime Bungo Stray Dogs. Dia mempunyai kekuatan spesial bernama Beast Beneath the Moonlight yang memungkinkan dia untuk berubah menjadi harimau putih. Di dunia nyata, Atsushi Nakajima merupakan seorang sastrawan terkenal dari Jepang di tahun 40-an. Buat kalian yang pernah nonton anime Akame ga Kill, kalian pasti tidak asing lagi dengan senjata unik bernama Teigu. Senjata itulah yang digunakan oleh para karakter Akame ga Kill untuk bertarung dan menjadi basis kekuatan utama di anime tersebut. Teigu sangatlah langka dan hanya bisa digunakan oleh petarung kuat. Senjata itu pun sangat bervariasi sekaligus unik karena bentuknya bisa berbeda-beda, seperti peralatan dan armor tempur hingga makhluk hidup. Teigu diciptakan melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak seperti insinyur, ilmuwan, ahli alkimia, hingga mistikus. Selain itu, material pembuatan Teigu dijelaskan berasal dari sosok makhluk yang ganas dan suka berbuat kekacauan. Ada beberapa Teigu menarik yang ada dalam cerita Akame ga Kill, seperti pedang terkutuk Murasame yang digunakan oleh Akame, atau Demon's Extract milik Esdeath yang memungkinkan dia untuk membekukan apapun dengan es. Sistem kekuatan yang menarik selanjutnya adalah kontraktor dari serial Darker Than Black. Kontraktor merupakan sebutan bagi individual yang mendapatkan kekuatan super akibat kemunculan gerbang surga dan gerbang neraka. Ketika seorang kontraktor mengaktifkan kekuatannya, kedua matanya terlihat menyala berwarna merah. Satu hal yang unik dari para kontraktor adalah mereka membutuhkan sebuah remunerasi alias kompensasi sebagai ganti atas kekuatan yang mereka gunakan. Sebagai contoh, ada karakter bernama Amber yang mempunyai kekuatan berbasis manipulasi waktu. Amber mampu menghentikan dan memutar ulang waktu. Setiap kali Amber menggunakan kekuatan tersebut, dia akan bertambah muda sebagai kompensasi atas kekuatannya. Hal itu membuat penampilannya jadi terlihat seperti anak kecil. Sebelum membuat serial Hunter x Hunter, Togashi Sensei pernah membuat serial menarik berjudul Yu Yu Hakusho. Ceritanya berfokus pada Yusuke Urameshi dan teman-temannya yang bertarung melawan para iblis dari dunia lain. Yu Yu Hakusho menghadirkan sistem kekuatan yang berbasis energi spiritual. Konsep energi dalam anime ini terbagi ke dalam beberapa kategori, seperti Reiki yang digunakan oleh para manusia dan Yoki yang digunakan oleh para iblis.
Energi spiritual tersebut bisa dimanipulasi ke dalam berbagai macam cara untuk bertarung, seperti meningkatkan kekuatan fisik, membentuknya menjadi senjata, atau memanipulasinya dengan cara tertentu seperti mengontrol elemen api atau es. Kita bisa ambil contoh Yusuke yang mampu mengeluarkan peluru energi dengan daya hancur yang sangat hebat. Selain itu, ada pula Kazuma Kuwabara yang bisa menciptakan sebuah pedang spiritual yang sangat tajam. Selain mereka berdua, ada Hiei yang bisa mengeluarkan api hitam dan Kurama yang ahli dalam memanipulasi tumbuhan iblis. Toriko mungkin bukanlah anime shonen yang populer, tetapi gua merasa anime tersebut menyuguhkan sebuah dunia sekaligus konsep kekuatan yang cukup unik. Anime itu berfokus pada petualangan seorang Bisokuya alias pemburu bahan makanan yang bernama Toriko. Dia sering berpetualang ke berbagai tempat untuk melawan para monster dan berburu bahan makanan yang berkualitas tinggi. Dalam anime tersebut, para karakter bisa mendapatkan kekuatan super melalui sel khusus yang disebut sel gourmet. Sel tersebut bisa ditemukan pada bahan-bahan makanan yang langka serta berkualitas tinggi. Lebih jauh lagi, Toriko beserta teman-temannya mempunyai monster yang bersemayam di tubuh mereka. Monster itu bisa diproyeksikan secara nyata untuk mengintimidasi musuh mereka. Selain itu, monster itu bisa memberikan inangnya kekuatan khusus seperti Toriko yang punya kekuatan fisik dan serangan mematikan, Koko yang bisa menciptakan racun, Sunny yang bisa memanipulasi rambut, hingga Zebra yang bisa mengeluarkan serangan berbasis suara. Selain menampilkan pertempuran robot yang keren, anime Code Geass juga menghadirkan sebuah konsep kekuatan menarik yang disebut dengan istilah Geass. Kekuatan tersebut dijelaskan berhubungan dengan keinginan terpendam serta kepribadian pengguna, sehingga efek kekuatannya bisa berbeda-beda. Geass memang bisa memberikan penggunanya kekuatan super, tetapi kekuatan Geass juga punya resiko yang tinggi. Apabila pengguna Geass mempunyai tekad yang lemah, dia bisa saja termakan oleh kekuatan mereka. Ketika Geass diaktifkan, mata pengguna akan memunculkan sebuah simbol yang mirip burung dan terlihat menyala terang. Mereka pun bisa menggunakan kemampuan khusus seperti Lelouch yang mampu menghipnotis orang lain melalui kontak mata. Contoh lainnya adalah Charles Z. Britannia yang bisa mengubah ingatan seseorang. Jujur, gue nggak begitu paham pada awalnya dengan sistem kekuatan yang ada di dunia One Punch Man, karena ada banyak karakter dengan kekuatan yang bermacam-macam. Namun ada satu konsep menarik yang dimunculkan dalam cerita One Punch Man, yaitu tentang limiter. Limiter adalah batasan kekuatan yang dimiliki oleh seorang individu. Setiap orang punya batasan kekuatan yang berbeda-beda. Karakter kuat seperti pahlawan tingkat S tentunya adalah mereka yang batasan kekuatannya sangat tinggi. Namun ada beberapa kasus yang memungkinkan seseorang untuk melepas limiter pada diri mereka. Contoh yang paling nyata adalah Saitama yang kasusnya sangat unik. Dia bisa melepas limiternya dengan melakukan olahraga dan latihan yang rutin dan konsisten. Pelepasan batasan itu membuat Saitama jadi manusia super dengan kekuatan yang sangat overpower. Menurut Psychos, ada cara tertentu yang bisa melepaskan batasan kekuatan seseorang, seperti membuat orang tersebut berada dalam situasi sekarat secara terus-menerus. Sistem kekuatan pada One Punch Man mungkin bisa dilihat pada pengkategorian para pahlawan dan level ancaman para monster. Di anime tersebut, pahlawan dibagi ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan kekuatan mereka, mulai dari kelas C yang terendah hingga kelas S yang tertinggi. Untuk para monster atau musuh, mereka dibagi ke dalam 4 level bencana, yaitu level serigala, harimau, iblis, naga, dan dewa. Tao merupakan sebuah konsep kekuatan menarik yang dihadirkan dalam cerita Jigoku Raku. Energi tersebut dapat ditemukan di setiap makhluk hidup dan benda mati yang ada di dunia. Tao mempunyai komponen dasar yang berbasis yin yang. Karena itulah energi itu hanya bisa dimanifestasikan dan digunakan oleh seseorang apabila mereka mampu mencapai titik keseimbangan pada jiwa mereka. Selain itu, seseorang harus melalui serangkaian metode secara bertahap untuk menguasai Tao. Seperti konsep cakra dalam cerita Naruto, Tao juga mempunyai atribut tertentu yang dikategorikan menjadi 5 elemen. Kelima elemen tersebut adalah elemen kayu, api, bumi, metal, dan air.
Kelima elemen tersebut saling terhubung dalam siklus restorasi dan bisa mempengaruhi satu sama lain. Spiral Power merupakan sumber kekuatan utama dari seluruh makhluk spiral dalam cerita Tengen Toppa Gurren Lagann. Energi tersebut digambarkan sebagai kekuatan evolusi. Selain itu, energi itu merepresentasikan filosofi dan model fisika. Spiral Power dikatakan mempunyai potensi yang tidak terbatas dalam penggunaannya. Selain itu, kekuatan Spiral Power bisa meningkatkan daya serang sebuah senjata. Kekuatan itu konon mampu menciptakan lubang pada ruang dan waktu. Salah satu contoh penggunaan Spiral Power adalah energi ini bisa dijadikan sebagai sumber energi utama dari robot gunman yang seringkali muncul dalam cerita. Masing-masing individu juga dijelaskan mempunyai jumlah kekuatan spiral yang berbeda-beda. Dalam kasus Simon, si MC utama, dia mempunyai kekuatan spiral tanpa batas yang memungkinkan dia untuk melakukan apapun serta mengatasi masalah apapun. Sistem kekuatan anime yang menarik selanjutnya adalah Ether Gear dari serial Eden Zero. Ether Gear merupakan kekuatan yang memungkinkan penggunanya untuk menyalurkan energi ether yang mengalir di tubuh mereka. Pengguna Ether Gear bisa mengembangkan kemampuan tertentu seperti memanipulasi elemen, mengendalikan gravitasi, memodifikasi mesin, atau menciptakan pedang dari energi ether. Para pengguna Ether Gear menariknya mirip banget seperti seorang penyihir di dunia yang modern dan futuristik. Meskipun begitu, pengguna Ether masih mempunyai kelemahan. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka apabila tangan mereka terikat. Selain itu, kemampuan Ether Gear bisa dinetralkan oleh getaran elektromagnetik. Contoh pengguna Ether Gear yang hebat adalah Shiki Granbell yang bisa mengontrol gravitasi sesuka hatinya. Selanjutnya, kita beralih ke anime yang berjudul Terraformars. Anime ini bercerita tentang sekelompok penjelajah yang tergabung dalam sebuah ekspedisi bernama Annex Project. Mereka harus pergi ke Mars untuk menemukan obat yang bisa menyembuhkan virus mematikan. Akan tetapi, misi mereka tidaklah mudah karena mereka harus menghadapi monster kecoa bernama Terraformar yang menghuni Mars. Demi menghadapi monster itu, anggota Annex Project menjalani operasi mozaik organ yang memberikan mereka kekuatan super dari hewan tertentu. Konsep operasi tersebut menurut gua sangatlah menarik karena berbasis sains dan fiksi ilmiah. Kita bisa ambil dua contoh karakter yang telah menjalani operasi mozaik organ. Yang pertama adalah Michelle K. Davis yang punya kekuatan semut peledak. Dia bisa mengeluarkan pukulan maut yang bisa menghabisi para monster kecoa dalam satu kali hantaman. Dan yang kedua adalah Akari Hisamaru yang bisa menggunakan kekuatan dari serangga ngengat. Dia bisa menciptakan benang dengan daya tahan yang tinggi. Selain mereka, masih ada banyak karakter lain dengan kekuatan hewan yang tidak kalah menarik. Fairy Tail merupakan salah satu anime tentang sihir yang sangat populer. Dalam anime tersebut, sihir terbagi ke dalam dua klasifikasi utama, yaitu sihir tipe caster dan tipe holder. Tipe caster memungkinkan pengguna untuk menggunakan sihir dari dalam kekuatan mereka, sedangkan penyihir tipe holder membutuhkan sumber eksternal seperti alat-alat sihir. Selain itu, ada pula sihir dari zaman kuno. Para penyihir bisa mengakses kekuatan sihir mereka dengan mengandalkan partikel sihir yang disebut Ether Nano. Selain itu, ada banyak sihir-sihir menarik yang diperkenalkan dalam cerita Fairy Tail, seperti sihir roh bintang, sihir Requiem, sihir Dragon Slayer, Ice Mag, dan masih banyak lagi. Masing-masing sihir mempunyai keunikan dan keunggulan masing-masing. Selain berfokus pada para penyihir, anime ini juga menghadirkan sosok iblis yang diciptakan oleh penyihir hitam Zeref. Mereka tidak menggunakan sihir dalam pertarungan, tetapi mereka menggunakan kutukan yang jauh lebih kuat dibandingkan sihir biasa. Charyok merupakan sebuah kekuatan menarik yang muncul dalam cerita God of High School. Kekuatan ini berasal dari entitas spiritual yang dianggap sebagai dewa. Kekuatan ini bisa dipinjam dan dimiliki oleh orang-orang tertentu untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Pengguna Charyok bisa memanggil entitas spiritual tersebut secara langsung atau menggunakan sebagian besar kekuatan mereka. Selain itu, mereka rata-rata adalah petarung yang sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan dalam pertarungan. Contohnya adalah Yomira yang bisa memanggil sosok Lubu Fengshan
Charyok, prajurit legendaris dari dinasti Han. Charyok tersebut digambarkan sebagai prajurit berkuda dengan armor yang terlihat sangat keren. Contoh yang lain adalah Park Ip-yo yang menguasai kekuatan Nine Tails Guardian alias rubah berekor 9. Magi termasuk salah satu anime sihir yang punya daya tarik tersendiri. Anime ini mengambil latar Timur Tengah serta referensi cerita 1001 Malam. Selain itu, anime ini menghadirkan konsep menarik tentang sihir seperti penggunaan ruh magoi dan juga maso. Ruh bisa dibilang sebagai perwujudan dari jiwa seseorang. Ruh mampu menghasilkan energi murni yang dikenal dengan sebutan magoi. Jika dikonsentrasikan dengan fokus, energi tersebut bisa ditembakkan ke arah musuh dalam pertarungan. Meskipun semua makhluk hidup mempunyai magoi di tubuh mereka, hanya ada beberapa orang yang bisa mengakses magoi dengan maksimal. Contohnya adalah para penyihir dan pengguna wadah raja yang mendapatkan kekuatan setelah mereka menaklukkan sesosok jin. Ada beberapa wadah raja yang sangat kuat dalam cerita magi, seperti Sinbad dan Koume Ren. Saat bertarung, mereka mampu mengaktifkan maso terlebih dahulu, sehingga tubuh mereka diselimuti oleh armor atau pakaian tempur yang sangat keren. Mereka juga bisa menggunakan kekuatan dari jin yang ditaklukkan oleh mereka. Sesuai judulnya, Shaman King bercerita tentang orang-orang yang punya kekuatan supranatural dan dijuluki Shaman. Mereka mempunyai kekuatan untuk terhubung dengan dunia roh dan dunia dewa. Mereka mampu melakukan berbagai macam tindakan seperti berkomunikasi dengan roh hingga menyatu dengan roh. Seorang Shaman juga mampu mengembangkan teknik-teknik bertarung yang luar biasa. Berkat kemampuan mereka pun menjadi sosok yang penting di dunia. Para Shaman juga mempunyai sosok spirit penjaga mereka yang disebut Guardian Ghost. Shaman juga harus mampu menguasai energi yang disebut Furyoku. Dengan energi itu, mereka bisa melakukan beberapa jurus menarik seperti Soul Integration yang mengintegrasi Guardian Ghost mereka dengan spirit lainnya. Mereka juga bisa menyatukan Guardian Ghost mereka pada objek untuk menciptakan Oversoul. Menariknya lagi, Shaman terbagi ke dalam beberapa tipe dengan spesialisasi tertentu. Contohnya adalah Onmyoji, Itako, Miko, Kokuri Master, dan Necromancer. Kaiju Number 8 merupakan salah satu anime shonen yang baru rilis dan populer. Anime itu menyuguhkan cerita pertempuran yang seru antara pasukan pertahanan Jepang melawan para kaiju yang berbuat kekacauan di seluruh kota. Sistem kekuatan yang dihadirkan dalam anime itu menurut gua sangatlah menarik. Para anggota pasukan pertahanan menggunakan baju tempur khusus yang berteknologi canggih. Baju tempur itu mampu melepaskan kekuatan penggunanya mulai dari 0% hingga 100%. Bukan cuman itu aja, mereka juga dilengkapi dengan senjata-senjata modern, seperti senapan dengan peluru yang beraneka ragam. Bagi anggota yang kekuatannya setingkat kapten, mereka bahkan dilengkapi dengan senjata khusus yang dibuat dari organ kaiju. Di anime ini, kaiju juga dijelaskan terbagi ke dalam beberapa kategori, mulai dari Yoju, Honju, hingga Dai Kaiju yang kekuatannya sangat dahsyat. Kekuatan mereka bisa diukur dengan skala tertentu yang dikenal dengan istilah level fortitude. Untuk kaiju yang level fortitude-nya sangat tinggi dan punya kekuatan di luar nalar, mereka mendapatkan nomor identifikasi tertentu, seperti Kafka si Kaiju Number 8 atau Kaiju Number 9 yang menjadi musuh utama dalam cerita. Mashle termasuk anime tentang sihir yang punya keunikan tersendiri. Pertama, MC utama di anime ini yaitu Mas Bernadette nggak bisa menggunakan sihir, tapi dia punya kekuatan fisik dan otot yang luar biasa. Selain itu, sistem kekuatan sihir di dunia Mashle menurut gua sangat menarik. Pertama, para penyihir di dunia Mashle mempunyai tanda sihir berupa garis, mulai dari 1 garis, 2 garis, hingga 3 garis. Tanda tersebut bukan cuma sebagai hiasan aja, tetapi bisa dijadikan tolak ukur kekuatan seorang penyihir. Selain itu, para penyihir di dunia Mashle juga menggunakan tongkat sihir seperti di dunia Harry Potter. Kekuatan sihir di dunia Mashle secara umum mungkin seperti di anime sihir lainnya, seperti sihir berbasis elemen alam, sihir gravitasi, dan sejenisnya. Namun sihir di dunia Mashle menariknya punya tingkat
tingkatan yang lebih tinggi, yaitu sihir second dan sihir third. Selain itu, ada juga sebuah konsep kekuatan menarik yang dikenal dengan sebutan summon. Summon memungkinkan seorang penyihir untuk memanggil kekuatan dewa. Ketika kekuatan itu aktif, tongkat sihir mereka akan berubah bentuk menjadi senjata tertentu. Sistem kekuatan yang menarik selanjutnya adalah kontra iblis dari serial Chainsaw Man. Di anime tersebut, manusia bisa menjalin kontrak dengan iblis agar mereka bisa mendapatkan kekuatan untuk bertarung. Bentuk kontrak dalam serial Chainsaw Man menariknya bisa berbeda-beda. Sebagai contoh, manusia bisa memanggil sosok iblis dan membantunya dalam pertarungan, seperti kasusnya Aki dan Fox Devil. Selain itu, kontrak itu bisa membuat manusia bertransformasi menjadi sosok mirip iblis seperti kasusnya Denki dan Chainsaw Devil. Selain itu, kekuatan dari iblis kontra juga bisa dimanifestasikan dalam bentuk objek tertentu. Meskipun begitu, kontrak tersebut tentu saja tidaklah gratis karena iblis membutuhkan bayaran berupa hal-hal yang berharga bagi manusia, seperti anggota tubuh mereka. Kita bisa melihat kasus Himeno yang kehilangan organ tubuhnya setiap kali dia menggunakan kekuatan Ghost Devil. Sesuai judulnya, Fullmetal Alchemist Brotherhood menggunakan sistem kekuatan berbasis alkimia. Konsep dasar dari kekuatan alkimia adalah equivalent exchange atau pertukaran yang setara. Untuk menguasai kekuatan alkimia, seseorang harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Selain itu, ada beberapa kasus yang membutuhkan proses tawar-menawar untuk melakukan alkimia. Kekuatan alkimia mungkin bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sains dan unsur mistis. Hal itulah yang membuat kekuatan ini jadi menarik. Untuk menggunakan kekuatan alkimia, seseorang perlu mempelajari mekanisme dari alkimia itu sendiri. Mereka juga harus bisa menggunakan lingkaran transmutasi untuk menyalurkan kekuatan alkimia mereka dalam pertarungan. Meskipun begitu, ada beberapa pengecualian terhadap Edward dan Alphonse Elric karena mereka mampu menggunakan kekuatan alkimia tanpa lingkaran transmutasi. Ada beberapa pengguna alkimia yang sangat tangguh dalam cerita, seperti Roy Mustang yang mampu mengeluarkan api atau Alex Louis Armstrong yang bisa mengontrol tanah. Sistem kekuatan yang menarik selanjutnya adalah Servants dari serial anime Fate. Mereka merupakan spirit yang dipanggil untuk tujuan mendampingi master mereka dalam perang cawan suci yang melegenda. Para servants kebanyakan mempunyai sifat yang heroik dan terinspirasi dari sosok pahlawan legenda, seperti sosok Raja Pendragon. Selain itu, para servants terbagi ke dalam 7 kelas utama, yaitu Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Assassin, dan Berserker. Masing-masing kelas tersebut mempunyai keunggulan dan spesialisasi dalam menggunakan senjata tertentu. Kita bisa ambil contoh Servants kelas Saber yang punya keterampilan tingkat tinggi dalam menggunakan pedang, atau Archer yang handal dalam memanah. Satu hal lagi yang menarik dari Servants adalah mereka mampu menggunakan harta atau senjata spesial yang disebut Noble Bantams. Senjata itu pada umumnya mempunyai kekuatan yang sangat unik dan bisa diunggulkan dalam pertarungan. Dalam cerita Attack on Titan, ada sekelompok orang yang mempunyai kekuatan untuk berubah menjadi Titan. Meskipun demikian, kemampuan tersebut bersifat eksklusif karena hanya ada 9 jenis Titan. Ke-9 Titan tersebut adalah Founding Titan, Armored Titan, Attack Titan, Beast Titan, Card Titan, Colossus Titan, Female Titan, Joe Titan, dan Warhammer Titan. Masing-masing Titan punya kekuatan khusus dan keunggulan masing-masing. Mereka yang bisa berubah menjadi Titan punya kekuatan yang luar biasa dan bisa menghancurkan sebuah wilayah dengan mudah. Mereka bahkan digunakan sebagai senjata militer dalam perang. Selain menghadirkan konsep kekuatan Titan, para pasukan pengintai yang memburu para Titan juga menggunakan sebuah senjata yang menarik yang disebut 3D Maneuver Gear. Mereka bisa bermanuver dengan lincah saat melawan Titan sembari mengeluarkan serangan fatal dengan kedua pedang mereka untuk menghabisi para Titan.
Dalam cerita Fire Force, terdapat sekelompok orang yang mempunyai kekuatan mengendalikan api alias pyrokinesis. Mereka terbagi ke dalam berbagai generasi, mulai dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Generasi pertama merupakan orang-orang yang mengalami pembakaran spontan dan berubah menjadi monster api bernama Infernal. Generasi kedua adalah mereka yang bisa memanipulasi api, sedangkan generasi ketiga adalah yang mampu memproduksi api dari tubuh mereka. Generasi keempat adalah sebutan bagi mereka yang punya kekuatan unik bernama Adola Burst. Meskipun semua karakter berkekuatan api, mereka uniknya mampu menggunakan kekuatan itu dalam berbagai cara. Seperti Arthur yang membentuknya menjadi pedang plasma, atau Shinra yang menggunakan kekuatannya seperti mesin jet, dan Ogun yang membentuk apinya menjadi torpedo. Bahkan ada karakter yang bisa mengubah energi panas dari api tersebut menjadi es yang bisa membekukan lawan. Soul Wavelength alias gelombang jiwa adalah konsep kekuatan yang sangat unik dalam cerita Soul Eater. Kekuatan tersebut merupakan bagian dari jiwa seseorang yang punya peran penting dalam hubungan seorang Meister beserta senjatanya yang disebut Demon Weapon. Demon Weapon adalah seseorang yang punya kekuatan untuk berubah menjadi senjata mematikan. Sementara itu, Meister adalah mereka yang menggunakan senjata tersebut. Keduanya selalu berpasangan saat bertarung. Ketika jiwa seorang Meister terhubung dan beresonansi dengan senjatanya, dia akan mendapatkan tambahan kekuatan yang luar biasa. Meskipun demikian, resonansi tersebut bisa saja gagal apabila Meister dan senjatanya tidak selaras dalam pertarungan. Salah satu contoh Meister dan Demon Weapon yang terkenal adalah Maka Albarn dan Soul Evans. Mereka berdua mempunyai tingkat kecocokan yang sangat tinggi sehingga mereka sangatlah solid ketika bertarung bersama. Dalam cerita Saint Seiya, ada sebuah energi mistik di alam semesta yang disebut Cosmo. Jika ditelusuri, eksistensi dari energi tersebut masih berkaitan dengan peristiwa Big Bang yang menjadi awal mula terciptanya alam semesta. Cosmo memegang peran yang fundamental dalam kekuatan para Saint. Mereka bisa memanfaatkan Cosmo untuk meningkatkan kekuatan fisik sekaligus kecepatan mereka dalam bertarung. Mereka juga mampu mengeluarkan serangan ledakan Cosmo atau mengubah energi itu ke atribut tertentu, seperti elemen api atau air. Selain itu, penggunaan energi Cosmo juga sangat dipengaruhi oleh emosi seseorang. Selain energi Cosmo, konsep cloth alias armor tempur yang digunakan oleh para Saint juga tidak kalah menarik. Armor para petarung tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori yang dibedakan berdasarkan kekuatan mereka, mulai dari bronze, silver, dan juga gold alias emas. Selain ketiga jenis armor itu, ada pula Saint yang armornya berubah menjadi warna hitam karena mereka jatuh ke dalam kejahatan dan kegelapan. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk tujuan yang salah. Kagune merupakan organ predator yang berfungsi sebagai senjata para ghoul yang bisa digunakan untuk bertarung. Kagune terbentuk dari RC cells yang diproduksi oleh tubuh ghoul. RC cells juga menentukan karakteristik sekaligus kekuatan dari Kagune seorang ghoul. Secara umum, Kagune terbagi menjadi 4 tipe, yaitu Ukaku, Kokaku, Rinkaku, dan Bikaku. Setiap tipe punya karakteristik dan keunggulan masing-masing. Tipe Ukaku sangat unggul dalam hal kecepatan. Tipe Kokaku punya pertahanan yang kuat. Tipe Rinkaku punya regenerasi yang cepat, dan tipe Bikaku yang ideal dalam pertarungan. Selain keempat tipe tersebut, ada 2 tipe lagi yang bisa dibilang sebagai kasus langka, yaitu Chimera yang tercipta dari gabungan 2 tipe Kagune, dan Kakuja yang tercipta ketika seorang ghoul melakukan aksi kanibalisme. Selain digunakan oleh para ghoul, Kagune juga bisa digunakan sebagai material untuk pembuatan senjata Quinquay oleh pasukan pemburu ghoul bernama JJG. Gue pribadi merasa bahwa Kagune termasuk sistem kekuatan yang sangat unik dan menarik di dunia anime. Jika dibandingkan dengan anime sihir lainnya, Black Clover memiliki sistem kekuatan sihir yang unik dan bisa dibilang terstruktur.
Dalam cerita Black Clover, setiap kesatria sihir mempunyai grimoire atau buku yang menyimpan mantra sihir. Selain itu, setiap kerajaan menariknya punya karakteristik tersendiri dalam menghitung tingkat kekuatan para kesatria sihir. Sebagai contoh, kerajaan Clover menggunakan konsep daun semanggi untuk mengukur kekuatan para kesatria sihir. Rata-rata para kesatria sihir mempunyai grimoire berdaun 3 dan hanya orang-orang tertentu yang punya grimoire berdaun 4. Seperti kapten pasukan sihir atau kalangan bangsawan. Berbeda dengan kerajaan Clover, kerajaan Heart menggunakan sistem tingkatan sihir yang disajikan dalam bentuk piramida, mulai dari tingkat 9 yang terbawah hingga tingkat 0 yang paling atas. Semakin kecil tingkatan seorang kesatria sihir, itu artinya kekuatannya akan semakin hebat. Selain itu, ada beberapa kesatria sihir yang dikategorikan dalam tingkat arkana karena sihir mereka sangat unik dan kekuatannya berpotensi untuk mengalahkan iblis. Contohnya adalah Yami dan William. Energi kutukan merupakan sumber kekuatan para penyihir Jujutsu beserta para roh kutukan yang jahat. Energi tersebut terlahir dari emosi negatif manusia seperti dendam, ketakutan, dan kemarahan. Energi kutukan bisa diterapkan dan dimanipulasi ke dalam berbagai cara seperti digunakan saat bertarung atau dialirkan pada senjata sehingga daya serangan senjata itu jadi lebih fatal dan mematikan. Selain itu, para penyihir Jujutsu dan roh kutukan pada umumnya menguasai teknik kutukan untuk bertarung, baik itu teknik kutukan bawaan seperti Limitless milik Gojo atau teknik pendukung yang bisa dipelajari seperti Black Flash, Curtain, dan sejenisnya. Lebih jauh lagi, para penyihir Jujutsu dan roh kutukan mampu mengeluarkan sebuah teknik lanjutan bernama Domain Expansion. Teknik itu merupakan sebuah teknik penghalang tingkat tinggi yang memanifestasikan domain milik pengguna dalam wujud ruang atau dimensi khusus. Yang jelas, sistem kekuatan di Jujutsu Kaisen sangatlah kompleks dan mungkin agak susah dipahami bagi sebagian orang. Namun, sistem yang kompleks itulah yang membuat cerita Jujutsu Kaisen jadi menarik. Kita bisa membagi sistem kekuatan di Kimetsu no Yaiba ke dalam dua kategori, yaitu gaya pernapasan yang digunakan oleh para pemburu iblis dan juga teknik darah iblis yang digunakan oleh para iblis dalam pertarungan. Dalam dunia Kimetsu no Yaiba, para pemburu iblis bertarung dengan sebuah pedang khusus bernama pedang Nichirin, beserta gaya pernapasan yang mereka kuasai. Ada banyak gaya pernapasan yang muncul dalam cerita, seperti pernapasan air, pernapasan api, pernapasan petir, pernapasan angin, hingga pernapasan matahari yang menjadi cikal bakal dari semua cabang pernapasan. Setiap gaya pernapasan mempunyai beberapa bentuk atau teknik serangan yang berbeda, baik untuk tujuan menyerang ataupun bertahan dari serangan lawan. Contohnya adalah pernapasan air yang mempunyai 10 teknik utama. Selain itu, ada lagi pernapasan matahari yang terdiri dari 13 bentuk atau teknik yang saling berkesinambungan dan punya efek fatal terhadap iblis. Berbeda dengan pemburu iblis, para iblis punya berbagai keunggulan dalam bertarung, seperti teknik regenerasi. Mereka juga mengembangkan sebuah kemampuan unik yang disebut teknik darah iblis. Teknik darah iblis biasanya dikuasai oleh iblis kuat seperti anggota iblis bulan bawah dan iblis bulan atas. Kemampuan mereka rata-rata bisa dibilang overpower dan mampu membuat para pemburu iblis kesulitan untuk menghadapinya. Berikutnya ada kekuatan unik dari cerita Boku no Hero Academia yang disebut dengan Quirks. Kekuatan ini merupakan kekuatan atau bakat spesial yang dibawa oleh seseorang sejak lahir. Kekuatan ini mulai terlihat pada diri manusia memasuki akhir abad 21 dan hampir 80% dari populasi manusia memilikinya. Kemampuan dari Quirks sangatlah unik dan beragam. Meskipun kemampuan itu terlihat biasa aja, kemampuan Quirks akan menjadi senjata yang berguna dalam pertarungan jika dilatih dengan serius. Oleh karena itulah ada banyak pro hero yang hebat dalam memberantas kejahatan. Quirks sendiri juga diklasifikasikan dalam 3 jenis utama, yaitu Emitter, Transformation, dan Mutant. Kemampuan tipe Emitter sangatlah bervariasi dan tergantung dari pengguna. Sebagai contoh, pengguna Emitter mampu menciptakan atau mengontrol benda hingga memanipulasi lingkungan sekitar. Transformation adalah tipe quirk yang memungkinkan pengguna untuk bertransformasi dalam kurun waktu tertentu. Selama quirk itu aktif, pengguna akan mengalami perubahan wujud atau fisik.
Jenis quirk yang ketiga adalah mutan. Salah satu ciri utama dari tipe ini adalah pengguna akan mengalami mutasi dan perubahan tubuh secara permanen. Biasanya pengguna tipe ini mempunyai karakteristik dari hewan tertentu. Kemampuan quirks di Boku no Hero Academia sangatlah bervariasi, bahkan ada yang kemampuannya sangat aneh dan di luar nalar. Hal itulah yang membuat sistem kekuatan ini jadi menarik. Ada dua sistem kekuatan yang dihadirkan dalam cerita JoJo's Bizarre Adventure, yaitu Hamon dan Stan. Hamon merupakan sebuah energi menarik yang mempunyai sifat yang mirip seperti matahari. Energi itu bisa digunakan sebagai senjata dalam pertarungan, khususnya melawan vampir. Penggunaan Hamon diperlihatkan begitu dominan dalam cerita Phantom Blood dan Battle Tendency. Namun kemampuan itu sayangnya tidak dieksplorasi lebih lanjut setelah kehadiran kekuatan unik yang kita kenal sebagai Stan. Stan mulai diperkenalkan pada bagian ketiga cerita JoJo, yaitu Stardust Crusader. Stan dijelaskan sebagai manifestasi dari energi kehidupan seseorang. Selain itu, setiap Stan memiliki keunikan masing-masing yang membuat kekuatan ini jadi terlihat menarik dalam pertarungan. Ada banyak Stan yang kuat dalam cerita JoJo dengan berbagai kemampuan super. Sebagai contoh, Star Platinum milik Jotaro yang unggul dalam pertarungan jarak dekat, atau Silver Chariot milik Polnareff yang dapat bergerak dengan sangat cepat. Stan pada umumnya berbentuk makhluk humanoid yang biasa muncul di sekitar tubuh penggunanya. Namun ada pula Stan yang berbentuk sekumpulan koloni atau berbentuk sebuah objek seperti pistol. Karena Stan terhubung dengan jiwa penggunanya, pengguna akan merasakan rasa sakit apabila Stan tersebut terkena serangan lawan. Setiap Stan dalam cerita JoJo mempunyai keunggulan dan cara bertarung yang unik. Jadi para karakter di JoJo tidak bisa sembarangan bertarung. Mereka harus menganalisa kekuatan Stan milik musuh mereka dan menemukan kelemahannya agar mereka bisa menang. Yang jelas, konsep Stan menjadi salah satu sistem kekuatan yang paling ikonik di dunia anime. Bleach termasuk anime dengan sistem kekuatan yang terbilang rumit. Dalam anime tersebut ada berbagai jenis makhluk spiritual seperti Shinigami, Hollow, Arrancar, Quincy, dan Fullbringer. Mereka semua punya kekuatan dan teknik bertarung masing-masing. Namun kekuatan mereka semua pada dasarnya berbasis pada energi spiritual yang menjadi sumber kekuatan utama mereka. Ada tiga hal penting yang menjadi pondasi dari sistem kekuatan di Bleach. Ketiga hal itu adalah Reishi, Reiryoku, dan Reiatsu. Reishi merupakan partikel energi spiritual yang ada di mana-mana dan bisa dimanipulasi untuk bertarung. Sementara itu, Reiryoku merupakan kekuatan spiritual yang ada pada tubuh seseorang. Dan Reiatsu adalah tekanan spiritual yang bisa digunakan untuk mengintimidasi lawan sekaligus mengukur seberapa besar kekuatan spiritual orang tersebut. Setiap orang mempunyai kekuatan spiritual yang berbeda-beda, namun ada beberapa orang yang kekuatan spiritualnya sangat besar, seperti para Kapten Shinigami, anggota Stand Ritter, dan para anggota Espada. Jika dieksplorasi lebih lanjut, sistem kekuatan Bleach punya berbagai daya tarik. Sebagai contoh, para Shinigami bertarung dengan menggunakan pedang, bernama Zanpakuto. Pedang itu punya kekuatan unik dan mempunyai dua mode tempur, yaitu mode Shikai dan juga mode Bankai, yang menurut gua sangat keren. Selain itu, Shinigami juga bisa menggunakan teknik lain seperti Sunpo dan mantra Kido. Belum lagi kita bisa melihat kekuatan para Arrancar atau anggota Espada yang kekuatannya mirip-mirip Shinigami. Mereka bisa melepaskan kekuatan mereka saat mereka mengaktifkan Resurrection. Buat kalian penggemar Dragon Ball, kalian pasti tidak asing lagi dengan energi yang disebut Ki. Energi ini merupakan sumber kekuatan dari para karakter Dragon Ball. Dengan menarik Ki dari dalam tubuh, pengguna dapat memanipulasi Ki dan memanfaatkannya dalam pertarungan. Ki dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempur penggunanya. Enggak hanya itu, pengguna Ki tingkat lanjut dapat mengubah energi ini menjadi serangan dalam bentuk lain, seperti tembakan, pedang, atau bahkan ledakan energi. Jumlah Ki yang terdapat dalam diri seseorang biasanya tergantung dari proses latihan yang dilaluinya. Semakin sering dia berlatih, jumlah Ki dalam dirinya akan semakin besar. Selain menggunakan konsep Ki, ada satu lagi kekuatan menarik yang menjadi ciri khas dari Dragon Ball, yaitu konsep transformasi Super Saiyan yang sangat keren dan juga badass. Belum lagi ada konsep fusion yang memungkinkan dua orang untuk bergabung menjadi satu. Konsep kekuatan Ki serta transformasi Super Saiyan menurut gua pribadi sangatlah melegenda dan punya pengaruh yang kuat di dunia manga dan anime shonen.
komponen. Buktinya, para MC anime rata-rata punya kekuatan perubahan wujud, seperti Naruto yang punya berbagai mode, Luffy yang punya transformasi gear, atau bahkan Ichigo yang punya beberapa wujud perubahan. Dalam cerita One Piece, buah iblis merupakan buah spesial yang mampu memberikan seseorang kekuatan yang hebat. Ada 3 jenis dari buah iblis yang ada dalam cerita, yaitu tipe Paramecia, Zoan, dan Logia yang dianggap sebagai tipe yang terkuat. Ketiga tipe buah iblis tersebut mempunyai ciri khas sekaligus keunikan masing-masing. Tipe Paramecia memungkinkan pengguna untuk mengontrol kekuatan tertentu seperti memisah-misahkan tubuh, memproduksi zat tertentu, dan sejenisnya. Tipe Zoan memungkinkan pengguna untuk bertransformasi ke wujud hewan tertentu. Sementara itu, Logia memungkinkan pengguna untuk mengendalikan elemen alam seperti es, api, pasir, lumpur, petir, dan cahaya. Di sepanjang cerita, ada banyak karakter One Piece yang memiliki kemampuan buah iblis ini. Meskipun kekuatan dari pengguna buah iblis itu hebat, mereka masih punya beberapa kelemahan, seperti tidak bisa berenang di air, rentan terhadap batu laut, dan dapat diserang oleh pengguna haki. Selain itu, pengguna dari buah iblis dapat memaksimalkan kekuatannya hingga mencapai tahap awakening, seperti pada kasus Doflamingo dan Katakuri, yang bisa menggunakan kekuatan mereka pada lingkungan di sekitar pertarungan, atau bahkan Luffy yang telah berhasil membangkitkan kekuatan Nika. Selain buah iblis, ada satu lagi kekuatan di One Piece yang tidak kalah menarik, yaitu kemampuan haki yang sangat berguna dalam pertarungan. Haki terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Genbun Soku Haki, Busou Soku Haki, dan Hao Soku Haki. Genbun Soku Haki bisa digunakan untuk memprediksi pergerakan lawan, Busou Soku Haki bisa digunakan untuk melapisi serangan penggunanya dan membuat efek serangannya jadi lebih kuat atau menggunakannya sebagai armor pertahanan, dan Hao Soku Haki bisa digunakan untuk mengintimidasi musuh serta bisa diaplikasikan dalam serangan hingga memunculkan efek petir hitam. Selain berfokus pada penggunaan haki dan buah iblis, ada banyak jenis petarung yang muncul di anime One Piece, seperti para pendekar pedang, sniper, cyborg, atau manusia modifikasi, serta ahli bela diri yang bertarung dengan tangan kosong. Konsep cakra dalam anime Naruto merupakan salah satu sistem kekuatan terbaik dalam cerita anime. Cakra merupakan energi fisik sekaligus spiritual yang terdapat dalam diri seorang ninja atau shinobi. Dengan memanfaatkan cakra yang ada pada tubuh mereka, para shinobi mampu menggunakan berbagai macam jutsu yang menarik dalam pertarungan, seperti teknik ninjutsu dan genjutsu. Secara umum, cakra terbagi ke dalam 5 elemen utama, yaitu air, api, tanah, angin, dan petir. Dengan mengetahui jenis cakra dalam dirinya, seorang shinobi dapat lebih mudah menggunakan jutsu yang cocok dan sesuai dengan dirinya. Selain itu, ada beberapa shinobi yang mempunyai cakra dengan 2 elemen gabungan alias Kekkei Genkai, seperti Hashirama Senju yang mampu menggunakan elemen kayu, Haku yang bisa menggunakan elemen es, atau Mei Terumi yang bisa menggunakan elemen lava. Selain itu, cakra juga bisa dialirkan pada senjata seperti kunai atau shuriken untuk memperkuat daya serang senjata tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh Asuma ketika mengajari Naruto. Serial Naruto juga mengeksplorasi berbagai jutsu-jutsu yang menarik serta bervariasi, apalagi setiap klan biasanya mempunyai jutsu yang khas tersendiri. Selain itu, ada pula konsep biju atau makhluk berekor yang kekuatannya sangat ditakuti. Sejujurnya, gue bukanlah fans fanatik Hunter x Hunter, namun gue merasa bahwa sistem Nen yang ada pada Hunter x Hunter adalah sistem kekuatan terbaik yang ada di dunia anime. Penjelasan tentang Nen sangatlah kompleks tetapi terstruktur dengan sangat rapi sehingga konsep kekuatan itu sangat menarik. Nen secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aura yang terdapat dalam diri seseorang. Konsep dari kekuatan Nen ini mencakup berbagai macam aspek seperti kreativitas, kekuatan sekaligus batas penggunaan. Kekuatan dari Nen ini enggak bisa didapat secara cuma-cuma karena seseorang harus berusaha keras dan mempelajari dasar-dasar Nen secara bertahap. Meskipun pengguna telah
mampu menguasai dasar-dasar NEN dan melewati tahapan latihan tersebut. Pengguna tetap harus berlatih dan mengasah kreativitas mereka untuk menciptakan kemampuan NEN yang sesuai dengan tipe NEN mereka. NEN terbagi ke dalam 6 tipe yang punya karakteristik kekuatan masing-masing, yaitu Enhancer, Transmuter, Emitter, Conjurer, Manipulator, dan Spesialis. Enhancer berfokus pada penguatan fisik. Transmuter memungkinkan pengguna untuk meniru sifat dari objek atau elemen tertentu seperti listrik. Emitter memungkinkan pengguna untuk memancarkan atau memisahkan NEN dari tubuh mereka dalam waktu yang lama. Conjurer membuat penggunanya mampu menciptakan objek tertentu dengan kekuatan khusus. Manipulator memungkinkan pengguna untuk memanipulasi seseorang, objek, atau bahkan hewan tertentu. Dan spesialis punya kemampuan khusus tertentu seperti kemampuan meramal masa depan atau mencuri kekuatan orang lain. Kehebatan NEN pada dasarnya tergantung dari si pengguna. Tidak peduli apapun tipenya, apabila penggunanya kreatif dan mampu memaksimalkan kekuatan NEN serta strategi mereka dalam bertarung, mereka bisa dipastikan mampu mendominasi pertarungan melawan musuhnya. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari gua seputar berbagai sistem kekuatan yang ada di dunia anime. Apabila ada informasi yang kurang atau ada info yang perlu dikoreksi, kalian bisa menyampaikan pendapat kalian. Jadi, sistem kekuatan manakah yang menjadi favorit kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Thanks atas kunjungan kalian, jumpa lagi di video selanjutnya.